Tujuan rasio solvabilitas. Pengaturan rasio yang baik akan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan guna menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Namun, semua kebijakan ini tergantung dari tujuan perusahaan secara keseluruhan. Beberapa tujuan perusahaan dengan menggunakan rasio solvabilitas, yaitu antara lain ada 7. Yang pertama, 1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya atau kreditor. Yang kedua, untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap atau seperti angsuran pinjaman, termasuk bunga. Yang ketiga, untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva, khususnya aktiva tetap dengan modal. Yang keempat, untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. Yang kelima, untuk menilai seberapa besar pengaruh hutang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva. Yang kelima, untuk menilai atau mengukur beberapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Yang keenam, untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih. Terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki. Kesimpulannya dari presentasi di atas adalah rasio solvabilitas atau leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dari hutang. Artinya, berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas, dikatakan bahwa rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Apabila perusahaan dibubarkan atau likuidasi, biasanya pengguna rasio solvabilitas atau leverage disesuaikan dengan tujuan perusahaan. Artinya, perusahaan dapat menggunakan rasio leverage secara keseluruhan atau sebagian dari masing-masing jenis rasio solvabilitas yang ada. Penggunaan rasio secara keseluruhan artinya seluruh jenis rasio yang dimiliki perusahaan, sedangkan sebagian artinya perusahaan hanya menggunakan beberapa jenis rasio. Dengan NIM 121201081. Saya di sini akan menjelaskan tentang manfaat rasio solvabilitas. Yang pertama, untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya. Yang kedua, untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap. Yang ketiga, untuk menganalisis keseimbangan antara lain aktiva tetap dengan modal. Yang keempat, untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Yang kelima, untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Yang keenam, untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Yang ketujuh, untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada terdapat sekian kalinya modal sendiri.